Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soto Maju ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah kami buat. Anggota kelompok Fariza Firdaus, Muhammad Rafael Hafiz, Andi Wira Pratama, dan Fikri Rifat. Bab 1 pendahuluan. Di tengah kawasan air mancur Bogor terdapat sebuah lapak soto mie kaki lima yang telah lama menjadi favorit warga. Dikelola Rianto, usaha ini menyajikan cita rasa khas Bogor dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya pilihan ideal untuk kuliner akhir pekan. Dengan segala kelebihan dan dedikasi yang ditujukan, soto mie kaki lima Rian tetap menjadi favorit di kawasan air mancur Bogor. Soto mie air mancur ini juga berkaitan dengan tentang peran inklusif dan berkelanjutan UMKM di kawasan tersebut. Inklusif dalam UMKM soto mie dapat dimengerti sebagai usaha untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak, baik dari segi pemberdayaan tenaga kerja maupun pelayanan kepada pelanggan. Untuk menciptakan usaha yang inklusif, seperti contohnya pemberdayaan tenaga kerja dari berbagai kelompok, penyediaan layanan aksesibel bagi untuk semua orang dan lain-lain. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk perempuan atau kelompok minoritas. Yang kedua, apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM soto mie untuk mengembangkan prinsip inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana UMKM soto mie Bogor mengelola sumber daya manusia atau biasa disebut SDM untuk memastikan operasional usaha berjalan dengan efisien. Di sini ada tujuan penulisannya. Yang pertama, menganalisis pengaruh green marketing dalam meningkatkan daya tarik konsumen terhadap soto mie Bogor. Yang kedua, mengukur sejauh mana UMKM soto mie memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung produk lokal, serta berperan dalam memperbaiki kualitas hidup komunitas. Yang ketiga, memberikan suatu rekomendasi praktis bagi pemilik dan pengelola UMKM soto mie dalam meningkatkan aspek inklusif dan berkelanjutan, baik dari sisi operasional, pemasaran, maupun hubungan dengan konsumen dan komunitas. Metode penelitian, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih dalam tentang penerapan ekonomi hijau dalam UMKM soto mie air mancur, serta bagaimana pelaku usaha menerapkan bahan-bahan ramah lingkungan. Metode ini juga cocok untuk mengeksplorasi persepsi pemilik usaha dan konsumen mengenai pentingnya keberlanjutan. Lokasi dan subjek penelitian ini dilakukan oleh sekelompok orang berada di lokasi air mancur, Jalan R.R. Martandinata, Sentral Bogor Tengah, di mana banyak pedagang soto mie yang berkompetisi kuliner lokal. Di subjek penelitian ini terdiri dari pemilik UMKM soto air mancur dan konsumen yang datang ke soto air mancur. Kedua, kerangka teori. Peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Ekonomi lokal dalam merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat struktur ekonomi di tingkat daerah atau lokal. Oleh karena itu, UMKM berfungsi sebagai pendorong utama dalam mengembangkan ekonomi daerah dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Tujuan inklusif dan berkelanjutan dalam ekonomi lokal. Inklusif dalam ekonomi lokal, pendekatan inklusif dalam ekonomi lokal berarti menciptakan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama yang kurang beruntung atau terpinggirkan seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas. Dua, berkelanjutan dalam ekonomi lokal. Pendekatan berkelanjutan dalam ekonomi lokal berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, tapi juga melindungi sumber daya alam dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Ekonomi berkelanjutan mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan saya di warung soto mie ini setelah saya meneliti dan mewawancari warung soto air mancur. Yang pertama ini
peran warung soto dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi lokal, dan yang kedua ini ada pendekatan inklusif, yang ketiga ini ada pendekatan berkelanjutan. Yang pertama ini warung soto ini memakai pemberdayaan ekonomi lokal, memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar dan berkolaborasi dengan supplier lokal untuk bahan baku. Jadi warung soto ini memberikan lapangan kerja di lingkungannya agar orang-orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di warung soto dia. Dia juga mungkin kedepannya akan menjadi warung soto yang besar, dan dia bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Dan yang kedua itu ada dia berkolaborasi dengan supplier lokal. Warung soto ini memakai bahan baku lokal dan dia tidak memakai bahan baku luar. Makanya itu dia berkolaborasi atau bekerja sama kepada supplier yang memakai bahan baku lokal, dan dia juga menciptakan rasa yang khas untuk sotonya sendiri. Dan yang kedua ini ada pendekatan inklusif. Pendekatan inklusif warung soto ini memiliki harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, dan dia juga bekerja sama dengan komunitas untuk mendukung pengusaha kecil. Warung soto ini memiliki harga yang sangat terjangkau karena dia UMKM, salah satu UMKM yang UMKM kecil dan memiliki rasa yang bisa kita nikmatin semua. Jadi harga yang dia cantumin pun sangat murah, karena di situ pun harga satu porsinya itu 15.000, dapat satu porsi, satu mangkok soto dan satu nasi ambil sepuasnya. Jadi dia bisa nge-refill nasinya, nanti kalau misalkan kurang itu pun gratis. Jadi 15.000 ini udah termasuk nasinya dan sotonya. Kalau nasinya itu bisa di refill, minta lagi, itu pun gratis, dan airnya sendiri pun gratis, air minumnya. Dan dia juga bekerja sama dengan komunitas dan mendukung pengusaha kecil. Dia juga warung soto ini sedikit mendukung atau memberikan support kepada UMKM sekitarnya, seperti yang di Air Mancur kan ada UMKM lainnya kayak yang lainnya. Dia mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan komunitas di sekeliling dia agar membangkitkan atau menaikkan UMKM dia tersebut dan yang lainnya. Dan yang ketiga ini dia ada pendekatan berkelanjutan. Warung soto ini menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mendukung petani serta peternak lokal yang menerapkan metode berkelanjutan. Jadi warung soto ini menggunakan kemasan yang ramah lingkungan agar nantinya kemasan tersebut mudah didaur ulang dan tidak menyulitkan untuk badan pendaur ulang itu sendiri. Dan dia juga mendukung petani serta peternak lokal yang menerapkan metode berkelanjutan ini. Dia juga mendukung para petani atau peternak lainnya untuk metode berkelanjutan dia sendiri, karena pada suatu nanti dia akan menggunakan metode ini terus. Guys, sekian dari saya. Itu saja sih yang saya sampaikan mengenai bab 3 ini, peran warung soto dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Saya akan menjelaskan bab penutup, yaitu bab 4 yang berisi kesimpulan. UMKM merupakan pilar utama ekonomi masyarakat yang mendukung kebutuhan lokal dan mendorong kemandirian ekonomi. Warung soto sebagai bagian dari UMKM memberikan kontribusi signifikan dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, mendukung kesejahteraan lokal melalui pembelian bahan baku dari petani dan peternak setempat, serta menciptakan efek domino yang memperkuat ekonomi wilayah. Melalui pendekatan inklusif dan berkelanjutan, warung soto berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara efektif.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, UMKM seperti warung soto berpotensi terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian lokal dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami.